Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadillah wa Jadi yang mencintai anak semua, hari ini tepat hari Rabu tanggal 10 bulan 9 2020. Kita akan berkumpul di sini dalam rangka untuk memilih presiden dan wakil presiden SMA Negeri 1 Tangerang Timur. Tujuan kita berkumpul di sini untuk mendengarkan seperti apa jawaban-jawabannya. Kalau besok dia terpilih menjadi presiden kita ini, apa yang akan dia lakukan? Dengar baik-baik sehingga tidak janji. Sehingga janji sampai hari ini bisa dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, ada yang tahu nggak kita sekarang mau ngapain di sini? Jadi di sini kita akan sama-sama mendengarkan penjelasan visi misi sekaligus debat pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS periode 2025-2026. Oke, teman-teman pasti bingung nih mau pilih nomor berapa? Pasangan 1, nomor 2, atau nomor 3? Selanjutnya acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili kepada Bapak OSIS kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada siang ini kita dapat berkumpul di tempat yang sangat mulia ini dalam rangka kegiatan penyampaian visi misi dan debat ketua dan wakil ketua OSIS periode 2025-2026 SMA Negeri 1 Sukar Timur. Mudah-mudahan siapa yang terpilih nantinya mampu mengembangkan, melaksanakan kegiatan sesuai dengan visi dan misinya, sehingga kegiatan kesesuaian, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan yang lain-lain bisa lebih baik dari sebelumnya. Itu yang kita harapkan. Oke teman-teman, sebelum kita dengerin visi-misi dari ketiga paslon kita, mungkin ada yang lupa nih nama-nama dari paslon kita. Biar lebih jelas kita kenalin dulu ya satu-satu. Jadi paslon nomor 1, Amrina
beriman, berakhlak mulia, berprestasi, inovatif, dan berwawasan kebangsaan, serta menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif, kreatif, dan harmonis melalui berbagai kegiatan ekstra kurikuler dan pembinaan. Tentunya misi kami ini yang akan dibacakan oleh partner saya. Misi kami terdiri dari yang pertama, mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia dan taat perintah agama. Yang kedua, mengembangkan peserta didik yang cerdas, terampil, serta memiliki ilmu pengetahuan. Yang ketiga, menghasilkan peserta didik yang dapat diterima di perguruan tinggi dan menjadi kartu masyarakat. Yang keempat, menciptakan budaya ramah lingkungan untuk memberikan wawasan yang hebat. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas siswa dalam akademik dan non-akademik melalui pengembangan potensi keterampilan, kepemimpinan, dan dalam kedisiplinan. Kalian bingung pilih paslon nomor berapa? Ayo bersama pilih paslon nomor 1. Karena nomor 1 ajukan aspirasi, wujudkan visi misi, kasihkan pilihan 1. Pilih paslon nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bisa semuanya. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 2. Jadi pertanyaan saya adalah, dengan visi dan misi kalian nantinya itu akan menjadi peraturan atau pedoman sekolah. Nah, misalnya jika ada salah satu warga sekolah yang tidak menerapkan visi dan misi tersebut, bagaimana kalian akan mengatasinya? Saya ulangi sekali lagi, dengan visi dan misi kalian nantinya itu akan menjadi peraturan atau pedoman sekolah. Nah, semisalnya jika ada salah satu warga sekolah yang tidak menerapkan visi dan misi tersebut, bagaimana kalian akan mengatasinya? Cukup. Baik, terima kasih atas pertanyaan kepada paslon 2. Silakan untuk menjawab pertanyaan dari paslon 1. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih untuk moderator sudah memberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 1. Kalau misalnya kami siswa yang tidak mau menerapkan visi dan misi kami, langkah pertama yang akan kami lakukan yaitu menegur secara baik-baik dan mengingatkan bahwa visi dan misi kami bukan hanya sekedar tulisan, tetapi pedoman yang harus dijalankan bersama. Kami tidak akan memberikan contoh nyata dalam sikap dan tindakan sehari-hari supaya warga sekolah semua dari satu satuan umur dapat melihat manfaatnya langsung. Baik, masih ada waktu 1 menit bagi paslon 2. Cukup. Sebelum saya lanjut, mohon audiens untuk tetap sebentar. Baik, untuk paslon nomor urut 1, silakan memberi tanggapan jawaban dari paslon nomor 2. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih untuk moderator yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menyanggah jawaban dari paslon nomor 2. Jadi menurut saya, jikalau memang kalian akan memberikan sikap seperti yang tadi kalian katakan, bagaimana jikalau kalian sudah memberikan sikap yang bagus kepada teman-teman yang ada di sini. Cuman misalnya jikalau ada salah satu di antara mereka yang acuh tak acuh dengan perilaku kalian, padahal itu niatnya baik untuk melakukan sekolah kita, apakah kalian akan menerimanya atau berpikirnya dan bagaimana kalian akan mengatasinya? Kedepannya biar mereka mengikuti perilaku kalian. Baik. Langsung saja paslon 2. Silakan untuk menjawab tanggapan dari paslon 1. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih kepada moderator yang
Silakan membacakan pertanyaan untuk paslon 3. Baik, terima kasih untuk moderator yang sudah memberikan saya kesempatan untuk memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 3. Pertanyaan yang pertama, jika ternyata visi dan misi kalian justru bakal bikin perubahan dan malah bikin bikin siswa yang tidak percaya, apa rencana cadangan kalian supaya kepercayaan itu bisa dipulihkan? Sekali lagi, jika visi dan misi kalian suruh gagal bikin perubahan dan malah bikin siswa tidak percaya lagi dengan OSIS, apa rencana cadangan kalian supaya kepercayaan itu bisa dipulihkan? Baik, itu jadi pertanyaan dari paslon nomor 2 kepada paslon nomor 3. Silakan menjawab pertanyaan dari paslon nomor 2. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari paslon nomor 02. Hal yang pertama kami lakukan adalah menerima kritik dan saran dari teman-teman. Yang kedua, kami akan melakukan pengevaluasian terhadap program-program yang mungkin itu membuat teman-teman itu merasa kurang percaya terhadap OSIS. Dan yang ketiga, kami akan melakukan pemrograman ulang terhadap program-program yang mungkin kami akan tambahkan atau kurangi agar kami mendapatkan kembali kepercayaan dari teman-teman semua. Itu saja, terima kasih. Masih ada waktu sampai 1 menit lagi paslon 3. Cukup. Oke, terima kasih untuk jawaban dari paslon 3. Kepada paslon 2, silakan untuk menanggapi jawaban dari paslon 3. Terima kasih. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memberikan tanggapan kepada paslon 3. Kalau kepercayaan siswa sudah hilang, kalau cuma mengevaluasi dan mendengar kritik saja, bukankah itu mereka belum bisa percaya kepada kalian? Bukankah mereka itu membutuhkan langkah nyata, bukan sekedar janji? Oke, paslon 2 masih ada waktu 1,5 menit lagi. Cukup? Cukup. Oke. Paslon 3, silakan memberikan jawaban atas tanggapan dari paslon 2. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih untuk MC yang telah memberikan saya berbicara. Betul, kepercayaan itu tidak bisa dikembalikan dengan janji, tapi kita akan mengajak teman-teman untuk berkontribusi apabila kita memiliki program gagal, supaya mereka ikut berkontribusi itu mereka bisa membantu kita untuk melakukan program yang baik. Terima kasih. Oke, masih 1,5 menit lagi. Paslon 3 bagaimana? Cukup? Ayo paslon 3, waktu terus berjalan. Cukup? Baik, terima kasih untuk paslon 3. Sekarang silakan untuk paslon 3 memberikan pertanyaan kepada paslon 1. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya waktu untuk bertanya. Di sini saya akan bertanya kepada paslon nomor urut 01. Dalam visi misi kalian itu disebutkan tentang menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif, kreatif, dan harmonis. Lalu, program apa yang akan kalian jalankan untuk mewujudkan lingkungan sekolah seperti itu? Sekali lagi, dalam visi misi kalian itu disebutkan tentang menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif, kreatif, dan harmonis. Lalu program apa yang akan kalian jalankan untuk menciptakan lingkungan sekolah seperti itu? Terima kasih. Ya, terima kasih paslon 3 untuk pertanyaannya. Kepada paslon 1, silakan untuk menjawab pertanyaan dari paslon 3.
Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih untuk moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 3. Jadi kami sudah merencanakannya ke depan. Jadi kami sudah merencanakannya dari awal. Jikalau ada waktu kosong di sekolah, insya Allah ke depannya kita akan mengadakan program seperti tabayun. Apa itu tabayun? Tabayun itu seperti berbagi cerita, berbagi keluh kesah dan kesan selama sekolah di sini. Jadi dengan adanya program tabayun ini kita bisa mengetahui di mana perasaan dan keluh kesah atau isi hati dari teman-teman di sini selama berada di sekolah. Fungsinya itu untuk mendekatkan kedekatan kita lebih dekat lagi, biar kalian itu nggak merasa kalau kita itu nggak memiliki kedekatan keluargaan meskipun kita berada di sekolah. Jadi begitu. Itu aja. Ya, masih ada waktu 40 detik. Cukup. Terima kasih atas jawaban dari paslon 1. Silakan paslon 3 untuk memberikan tanggapan atas jawaban paslon 1. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih yang berbicara. Program kalian sangat bagus. Tapi apakah kalian yakin dengan program itu siswa ini bakal aman gitu? Tidak ada masalah-masalahnya. Itu saja. Bagaimana paslon 3 cukup? Cukup. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Sebelumnya audiens, tenang audiens. Jadi seperti yang Anda ketahui, saya itu kan manusia. Jadi saya tidak bisa menjamin kalau dengan kami menjalankan program tersebut kemauan kita dengan program tersebut akan terlaksanakan. Bisa jadi kan yang seperti Anda juga ketahui, rencana kita belum tentu sama seperti rencana di atas kan. Jadi mungkin dengan program ini kita bisa melihat kedepannya bakalan ada perubahan seperti apa. Untuk dari itu kita harus menjalani proses. Jika ingin sukses dengan program ini, jalani proses. Jangan protes, insya Allah sukses kan? Bukankah begitu? Terima kasih moderator sudah memberikan saya kesempatan memberikan pertanyaan kepada paslon nomor 2. Bagaimana jika misalnya kalian terpilih jadi ketua dan wakil ketua OSIS? Sifat positif apa yang bakalan kalian tunjukkan kepada warga sekolah? Sekali lagi, bagaimana jika misalnya kalian terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS? Bagaimana kalian akan menunjukkan sifat positif kepada warga sekolah? Menjawab pertanyaan dari paslon nomor 1. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih untuk moderator sudah memberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor 1. Jika kami terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS, kami menunjukkan sifat positif ke warga sekolah dengan memberikan keteladanan lebih bagus seperti disiplin waktu, sopan santun, dan bertanggung jawab dalam setiap kegiatan. Dan selain itu, saya ingin membangun kerjasama yang sehat dan ikut terjun langsung membantu sehingga sifat positif bisa ditunjukkan ke warga sekolah dan dapat dirasakan langsung oleh warga sekolah. Sekian. Baik, terima kasih.
apakah kita bisa menjamin hal itu di lingkungan sekolah sendiri? Seperti contoh kecil tidak disiplinan, itu seperti keterlambatan masuk kelas. Jadi bagaimana cara kalian membuktikan bahwa mereka benar-benar bisa menjadi contoh, bukan hanya sekedar janji? Kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyangkap paslon 01. Kami menyadari pentingnya keteladanan dalam disiplin. Maka dari itu kami ingin memulai dari diri kami sendiri, seperti tidak masuk kelas, mengikuti setiap peraturan yang ada di sekolah. Maka dari situ visi dan misi dan atau ucapan kami bukanlah sekedar janji di atas kertas, melainkan tindakan nyata yang dapat dipercaya. Baik, terima kasih untuk moderator memberikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan kepada paslon nomor 2. Bagaimana cara kalian membagi waktu antara kegiatan OSIS dan kewajiban kita belajar supaya keduanya tak terganggu? Kali lagi, bagaimana cara kalian membagi waktu antara kegiatan OSIS dan kewajiban kita belajar supaya keduanya tidak terganggu? Baik, silakan untuk paslon nomor 3 menjawab pertanyaan dari paslon 2. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih untuk pertanyaan dari paslon nomor 29. Sini saya akan menjawab. Yang kami lakukan adalah kami akan membuat jadwal yang seimbang tentang prioritas utama kami belajar dan juga program organisasi OSIS. Karena kegiatan OSIS itu untuk menjamin kegiatan OSIS itu tidak bentrok, tidak semua kegiatan itu akan dilakukan oleh ketua saja, dikarenakan di dalam OSIS itu semua anggotanya harus bekerja. Dengan seperti itu, jaga belajar kami akan tetap terjaga dan juga kegiatan-kegiatan OSIS akan tetap berjalan lancar. Terima kasih. Masih ada waktu 1 menit, paslon 3. Cukup. Baik. Selanjutnya paslon nomor 2. Silakan memberikan tanggapan atas jawaban dari paslon 3. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih kepada moderator yang memberikan saya kesempatan untuk menyanggah jawaban dari paslon 1. Jawaban kalian kayaknya masih umum. Mengatur jadwal dan koordinasi adalah tugas wajib OSIS. Tapi kalau ada kondisi yang sangat mendadak, seperti ada tugas OSIS yang sangat penting yang berkaitan atau tugas yang berat, bagaimana cara kalian agar dua-duanya dapat dijalani dan tidak ada yang mengabaikan? Masih ada waktu 1 menit, paslon 2 cukup. Oke, baik. Paslon 3, silakan untuk memberikan jawaban dari paslon 2. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih kepada MC sudah memberikan saya kesempatan. Baik, kita akan mengusahakan waktu yang baik. Kita akan membagi waktu yang baik. Waktu belajar, waktu OSIS, Tapi saya mau singgung. Gini, kan ada kegiatan OSIS bertabrakan dengan ujian. Mohon maaf ya. Ujian itu
sifatnya kayak nggak boleh ada yang lain kayak gini. Persiapan sebelum ujian, seminggu sebelum ujian itu aja siswa itu ditekankan untuk belajar. Nah, di minggu ujian itu nggak boleh aktif ekskul apapun itu. Nah, jadi kalau OSIS itu ujian itu tidak bisa. Jadi gini, OSIS di waktu ujian itu sama dengan siswa biasa, maksudnya kayak mereka belajar juga, tak ada kegiatan-kegiatan lain, tak ada yang bikin mereka terganggu. Gitu. Terima kasih. SMA Negeri 1 Sakra Timur bahwa besok pagi hari Kamis tanggal 11 September 2025 akan ada pemilihan calon ketua dan wakil ketua OSIS periode 2025-2026 dan silakan digunakan hak suaranya sebaik mungkin dan jangan sampai golput ya. Terima kasih.